Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel Sobat-sobat, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu ya, saya tidak rutin mengupload video di channel saya, sobat-sobat. Ya, dikarenakan ada beberapa kesibukan yang membuat saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Baiklah sobat-sobat, kali ini yang ingin saya sampaikan adalah ungkapan frustrasi dari kaum sebelah. Dan kenapa kaum sebelah frustasi? Dan kenapa juga dan bagaimana ungkapan-ungkapan frustrasi mereka, sobat-sobat? Nah, berikut akan sobat-sobat tahu bagaimana ya mereka frustasi, apa yang membuat mereka frustrasi, dan ungkapan-ungkapan bagaimana yang menunjukkan mereka frustrasi, sobat-sobat. Ya, ini semua sebabnya adalah karena mereka tidak berhasil, sobat-sobat, membendung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun mereka sudah melakukan berbagai cara, dari cara yang halus sampai cara yang keras, ya. Dan sampai juga menghentikan atau membubarkan pengajian. Namun, sobat-sobat, apa yang terjadi? Ternyata laju dari dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi justru semakin diminati dan pengikutnya semakin banyak. Nah, inilah sobat-sobat yang membuat mereka menjadi cemas, menjadi frustrasi. Karena mereka merasa terancam. Mereka cemas, takut kehilangan pengikutnya. Nah, lalu bagaimana ungkapan-ungkapan frustrasi mereka? Ya, mencaci sobat-sobat, mencela. Ya, merendahkan, melecehkan. Ya. Nah, kalau Ustadz Zulkarnain El-Maduri mengatakan ya, perilaku negatif mereka itu dikarenakan selalu mengkonsumsi pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat, hal-hal yang negatif. Dan saya setuju dengan pendapat beliau, sobat-sobat. Ya. Nah, dan ungkapan juga yang sering mereka katakan, ya, ketika kita mempermasalahkan perilaku mereka yang negatif ini, ketika kita sampaikan bahwa perilaku mereka yang negatif ini dan ucapan-ucapan mereka yang mencaci, mencela, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya, di surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Apa respon mereka, sobat-sobat? Mereka mengatakan, bukankah kamu yang memulai? Bukankah kelompok kamu yang memulai? Ya. Nah,
Kalau ini kita analogikan dengan dakwah Rasulullah, ya, yang mendakwahkan tauhid, sementara umumnya mayoritas masyarakat di Mekah ketika itu tidak menyembah, tidak berkeyakinan tauhid. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah banyak Tuhan. Mereka menganut politeisme. Nah, ketika Nabi datang menawarkan tauhid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, dan kaum kafirin Quraisy bereaksi. Nah, apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa Anda ingin mengatakan Rasulullah yang memulai? Ya, sehingga ada reaksi. Rasulullah yang memulai aksi sehingga ada reaksi. Apakah Anda ingin mengatakan juga seperti itu? Dan saya yakin Anda tidak akan mengatakan seperti itu. Dan yang kami lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kami hanya ingin mengembalikan ajaran Islam ini kepada kemurniannya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika ternyata, ya, kelompok Anda terkena, itu hanya konsekuensi dakwah saja. Sama seperti Rasulullah berdakwah kepada kafirin Quraisy. Kafirin Quraisy kan terkena, mendapat dampak yang paling keras dari dakwah Rasulullah. Dan sama kan situasinya, ya. Nah, jadi sobat-sobat, ya, rasa frustrasi mereka akhirnya mereka ungkapkan dengan perilaku-perilaku negatif, dengan mencaci, dengan mencela, bahkan mengedit video-video atau ustadz-ustadz dengan editan yang sangat tidak bermartabat. Digambarkan, ya, ustadz itu seperti badut, seperti monster. Dan jika ini dilakukan kepada ustadz mereka, ulama mereka, mereka tentu akan berang, akan marah besar. Tetapi kenapa mereka lakukan itu kepada orang lain? Ya. Nah, kalau kita mau bicara akhlak, akhlak siapa yang mereka tiru? Pernah Rasulullah melakukan hal seperti itu? Meskipun beliau dicaci maki, meskipun beliau dianggap gila dan sebagainya, tidak sekalipun Rasulullah membalas perlakuan yang sama. Ya, memang seperti itulah sobat-sobat. Orang frustrasi itu, ya, seperti itu ungkapannya. Ya, jadi sobat-sobat, ya, apa yang dilakukan oleh kaum sebelah, ya memang sebenarnya hanya ungkapan frustrasi mereka karena mereka gagal membendung laju dari derasnya dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.